Oke, halo, jumpa lagi dengan saya Yofi Setiawan. Di video kali ini kita mau ngobrol soal storage. Storage itu adalah penyimpanan data. Eh, Mungkin nggak terlalu menarik atau nggak terlalu seksi, tapi sebetulnya ini sesuatu yang penting menurut saya untuk saya bagikan atau mungkin diskusikan dengan teman-teman semua. Eh, Bagaimana sebaiknya kita melihat penyimpanan data ini gitu loh. Karena sekarang kan kita banyak bertebaran mungkin di rumah kita ada laptop gitu kan. Terus ada tablet, ada HP gitu kan, ada komputer PC, desktop, iMac atau apa gitu kan. Terus ada smart TV. Jadi sepertinya menurut saya sih penyimpanan data atau storage ini nggak bisa kita lihat seperti dulu tahun 90-an atau 2000-an lagi gitu. Kita harus bisa melihat ini dengan cara yang baru seiring dengan banyaknya device yang kita punya gitu. Seperti apa sih maksudnya yang saya maksud dengan storage atau penyimpanan data ini? Sebelum kita mulai pembahasannya, kita simak dulu intro berikut. Nah, kalau bicara penyimpanan data, teman-teman pasti punya yang namanya hard disk eksternal gitu loh. Hard disk eksternal ini sebetulnya semacam budaya atau culture yang kita lakukan ketika kita, tempat penyimpanan kita kurang gitu kan. Karena laptopnya mungkin sudah penuh gitu misalnya. Kalian punya laptop, tapi mungkin kapasitasnya cuma 500 giga. Itu bahkan masih level hard disk ya zaman dulu. Atau bahkan udah 1 tera tapi masih kurang. Sehingga kalian beli yang ukuran 1 tera, 2 tera hard disk eksternal. Hard disk eksternal itu juga ada 2 macam ya. Ada versi colok ke power, ada yang nggak perlu gitu kan. Nah, tapi kalau bicara penyimpanan data, apakah menyimpan data di hard disk eksternal seperti ini merupakan keputusan yang tepat di zaman sekarang gitu loh? Atau menyimpan data di laptop seperti ini adalah keputusan paling tepat di zaman sekarang. Tapi di samping itu kan kita harus menimbang, kita punya tablet, kita punya HP. Nah, jadi sebetulnya bagaimana cara yang paling ideal untuk menyimpan data kalian itu adalah tergantung data kalian itu apa dan seberapa penting data kalian gitu kan. Jadi yang perlu kalian lihat adalah apakah data kalian itu perlu bisa diakses dari device-device lain gitu loh. Dan yang kedua, apakah data kalian itu seberapa penting gitu loh. Kalau penting banget, berarti data kalian nggak bisa yang namanya cuma disimpan di satu device doang. Kenapa? Karena ketika kalian simpan di satu device, ketika terjadi error atau kerusakan pada device tersebut, otomatis nggak cuma kalian kehilangan device tersebut, tapi kalian juga kehilangan file atau datanya. Nah, ketika kalian ingin data kalian lebih aman, ada yang namanya kan sekarang cloud. Kalian bisa simpan data-data kalian itu yang kalian rasa penting, itu bisa kalian simpan di cloud. Contohnya kayak Google Drive, Dropbox, atau mungkin OneDrive-nya Microsoft. Itu adalah di mana kalian bisa menyimpan data kalian, terjamin kalau mestinya nggak akan hilang. Karena kemungkinan besar sih, menurut saya yakin mereka punya backup, mungkin level 1, bahkan backup level 2, level 3 gitu kan. Sehingga bisa menjamin bahwa ketika ada terjadi kerusakan pada satu data kalian, itu ada backup data kalian lagi di duplikatnya yang bisa mengembalikan dari yang merusak itu. Nah, itu yang sebetulnya nggak bisa terjadi ketika kalian simpan data di laptop kalian sendiri. Jadi, sebetulnya saya tertarik untuk bahas ini karena ada banyak orang yang ketika mereka mau beli sebuah device, mereka seringkali consider kayak laptop biasanya yang diangkat itu kan penting. Salah satu hal yang diumumin ketika misalnya Apple launching sebuah MacBook, itu pasti ada rilis harga. Nah, ketika mereka rilis harga itu pasti ada dikasih perbedaan-perbedaan harga ini murah, nggak terlalu mahal, dan paling mahal. Salah satu itu dibedain dari storage-nya kan, penyimpanannya. Penyimpanan itu ada yang mungkin 128 giga, ada yang 256, kalau saya 256 ya. Terus ada yang 512, mungkin ada yang 1 tera juga gitu loh. Nah, karena sekarang kita sudah terbiasa dengan yang namanya cloud seperti itu, sebetulnya kita sudah tidak perlu terlalu pusing dengan yang namanya penyimpanan. Karena kalau kalian punya kebiasaan menyimpan data di satu laptop, kalian akan sulit untuk bisa pindah ganti ke laptop lain gitu loh. Dan apabila laptop ini rusak atau hilang, misal kecurian amit-amit, kalian juga akan kesulitan untuk bisa mengembalikan datanya. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang saya sudah biasakan sejak beberapa tahun lalu.
bahwa banyak file saya yang saya pikir sudah tersimpan entah di eksternal hard disk atau di cloud gitu loh, di Google Drive atau di Dropbox gitu. Itu adalah kebiasaan yang sudah saya lakukan yang ternyata secara tidak sadar itu mempengaruhi kondisi di mana sekarang saya tidak terlalu terikat ke salah satu device gitu. Jadi ketika saya misalnya ganti device baru atau bekerja dengan device yang lain, saya bisa lebih fleksibel. Saya nggak harus kaku terikat kalau kerja harus pakai laptop ini karena datanya ada di sini semua gitu. Saya bisa lompat-lompat ke device-device lain. Dan ketika kita menggunakan device kan kita ada yang namanya produksi atau konsumsi gitu. Ketika kita memproduksi konten lebih mudah dengan laptop atau PC gitu kan. Tapi ketika kita mengkonsumsi, kita lebih mudah dengan tablet atau HP. Nah, ketika kita menggunakan HP atau tablet untuk mengkonsumsi konten, mungkin kemungkinan besar kita punya file-file itu udah sifatnya online gitu loh. Jadi kayak nonton Netflix atau mungkin buka file-file di email dan sebagainya gitu di Google Drive. Jadi sebetulnya ketika kalian sudah membiasakan untuk menyimpan file-file kalian secara online, itu adalah kondisi di mana kalian udah sebetulnya nggak harus terlalu pusing lagi soal berapa ukuran storage dari device-device kalian. Jadi kecil pun tidak masalah, karena menurut saya yang penting itu ketika kalian punya device sekarang bukan seberapa besar storage-nya, tapi seberapa baik device ini memproses data. Karena itu yang dijual sekarang ini. Setiap ada device baru, pasti yang diperbaharui itu adalah prosesornya. Sementara kalau kapasitas penyimpanan atau teknologi penyimpanannya itu masih sama aja menggunakan SSD, terutama ya kalau baru-baru ini. Tidak lagi menggunakan HDD. Jadi sebetulnya prosesornya yang dijual. Ketika kalian upgrade ke device yang baru, kalian beli prosesornya. Jangan abaikan storage-nya gitu loh. Karena kalian sudah terbiasa menyimpan file-file itu secara online. Kalaupun ada file-file yang mungkin terlalu besar untuk kalian taruh di cloud, kalian bisa mempertimbangkan untuk punya external hard disk gitu yang mungkin kalian colok di listrik, atau mungkin ada yang namanya NAS atau Network Attached Storage. Itu juga sebuah solusi baru yang menurut saya bagus. Saya mungkin akan buat video lain soal NAS spesifik kalau kalian tertarik saya bahas lebih jauh. Jadi NAS itu memungkinkan kita seperti punya Dropbox sendiri atau Google Drive sendiri. Kalian nggak perlu nyalain komputer, kalian cukup nyalain NAS itu aja, karena NAS itu didesain sudah power efficient ya, nggak terlalu boros listrik dan bisa nyala 24 jam selamanya gitu. Dan dia udah punya teknologi untuk bisa kasih backup data. Jadi kayak di dalam NAS itu biasanya idealnya minimal ada 2 hard disk gitu. Dan kalau satu hard disk error, hard disk satunya itu udah mengamankan data-data kalian. Itu lebih bagus lagi karena kalian nggak pusing soal kalau kalian backup ke iCloud misalnya kan kalian upload data kuotanya besar gitu kan. Dan ketika download kuotanya besar lagi yang dimakan. Dan ketika kalian sudah terikat dengan menyimpan banyak foto-foto penting di cloud, ketika kalian mau membatalkan untuk tidak menggunakan cloud lagi gitu, itu akan jadi sulit karena file-filenya udah terlalu banyak dan terlalu besar gitu. Jadi kalau kalian bisa membiasakan untuk menyimpan data secara mandiri, itu akan jauh lebih baik karena kalian nggak perlu subscription atau bayar bulanan yang mahal ke third party lagi gitu, ke Apple atau ke Google atau ke Microsoft. Jadi menurut saya itu sih yang mau saya sampaikan, bahwa sebetulnya ketika kalian punya device, kalian nggak perlu pusing dengan berapa besar kapasitas penyimpanannya, tapi yang penting seberapa baik prosesornya. Sementara untuk kapasitas penyimpanan, kalian bisa mulai membiasakan untuk simpan di tempat yang terpisah. Jadi ini sekarang device-device seperti laptop, saya lebih melihat ini sebagai device untuk proses data, bukan device untuk menyimpan data. Ini bukan tempat penyimpanan gitu loh. Karena kalau mau simpan, sebaiknya tidak di sini. Jadi itu juga membantu saya untuk memudahkan saya ketika saya merasa ini device ini sudah kurang relevan untuk saya memproses data dengan cepat atau dengan baik. Saya bisa dengan mudah berpindah ke device lain, nggak terikat dengan satu device saja. Kira-kira mungkin seperti itu tentang yang mau saya sharingkan tentang sebetulnya device itu bukan tempat penyimpanan data, kayak termasuk tablet, HP. Itu bukan tempat penyimpanan data. Sebaiknya kalian simpan di tempat yang lain. Entah di external hard disk atau di NAS, Network Attached System yang tadi saya bilang, atau di cloud. Jadi ketika kalian lakukan itu, kalian mudah untuk
nggak terikat dengan device-device yang kalian punya. Jadi device ini lebih dari sekedar alat untuk proses data. Jadi ketika ada device yang lebih baik, kalian dengan mudah bisa upgrade gitu loh, nggak terikat ke satu device. Saya sulit untuk melihat orang-orang yang punya HP dan fotonya itu ada ribuan, puluhan ribu di dalam satu HP itu, dan ketika mereka harus pindah ke HP lain, itu susahnya adalah memindahkan foto-foto itu, atau bahkan kalaupun foto-foto itu sudah cloud, bukan ke laut ya, ada di cloud, misalnya iCloud gitu, ya ketika kalian ganti HP baru, itu perlu waktu untuk synchronize gitu, dan download semua foto-foto itu kembali ke HP yang baru. Itu memakan kuota, terus butuh waktu, itu jadi kurang nyaman. Jadi sebaiknya kalian biasakanlah ketika kalian punya device, sebaiknya kalian tidak melihat ini sebagai tempat penyimpanan data, tapi lebih untuk proses data. Ketika kalian mau simpan data, simpanlah di hard disk eksternal, atau di network attached system, atau di cloud. Dan biasakan untuk memastikan data-data yang kalau kalian rasa penting itu ya disimpan di tempat yang aman. Itu aja mungkin dari saya soal storage, bahwa device bukan tempat untuk penyimpanan data, tapi untuk proses data. Kalau kalian mungkin punya pengalaman juga tentang kehilangan file-file kalian karena device rusak gitu, tidak kalian taruh di cloud atau nggak punya backup di hard disk eksternal gitu, kalian boleh sharing di bawah. Dan kalau kalian merasa, oh saya nggak setuju nih karena apa gitu, mungkin ada saya kurang lengkap saya sampaikan, atau dari pengalaman saya kurang pas, kalian boleh komen juga di bawah, bagikan pengalaman kalian. Itu aja mungkin dari saya Yofi Setiawan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye.